Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing dari Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka, dan kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, bacaannya panjang dari ayat 13 sampai dengan ayat 35, sehingga saya tadi membacanya agak cepat juga. Lalu juga bacaannya cukup kita kenali, yaitu percakapan mengenai dua orang murid yang pergi ke Emmaus karena mereka tidak puas dengan apa yang terjadi dalam diri Tuhan. Mereka kecewa sebetulnya. Jadi kekecewaan ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa nama kedua murid itu? Siapa yang bisa menjawab dengan tepat? Siapa nama kedua murid itu? Satu, itu Kleopas. Murid yang kedua? Tidak ada jawaban. Kita juga tidak tahu siapa, tapi yang jelas adalah dua murid.
Untuk menjelaskan apa? Yang penting bukan orangnya yang mengalami percakapan, tapi yang penting adalah peristiwanya. Dan juga yang kedua adalah yang penting, tokoh sentralnya adalah Tuhan. Coba kalau Anda bayangkan orang zaman sekarang, kalau dia mengalami kedekatan dengan Tuhan atau mujizat dengan Tuhan, yang dipentingkan siapa? Tuhannya atau orang yang bercerita? Yang pentingnya siapa? Orang zaman sekarang yang dipentingkan adalah orang yang bercerita. Saya mengalami kehadiran Tuhan. Saya. Jadi yang dipentingkan siapanya? Sayanya, bukan Tuhannya. Sehingga orang lebih menokohkan orangnya dan bukan Tuhan. Nah, bacaan Injil ini mengingatkan kepada kita bahwa yang penting adalah Tuhan sebagai yang sentral. Yang kedua adalah peristiwa yang dialami apa. Dan peristiwa yang dialami itu justru memberikan mukjizat. Mukjizatnya adalah perubahan pikiran, perubahan hati dari orang itu. Ini mukjizatnya. Yang tadinya ini istilahnya menangkap bahwa Tuhan itu kalau ini Yesus itu pasti akan begini, akan membebaskan seluruh bangsa Israel atau membebaskan kita dari semua penjajahan segala macam. Ini pemahaman dia. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus menjelaskan kitab suci dari perjanjian lama. Karena pada waktu itu Injil belum tertulis, surat-surat Paulus lebih-lebih karena Paulus juga belum bertobat, belum ada. Yang adalah perjanjian lama, Tuhan Yesus menjelaskan itu dan mereka ngeh, oh iya ini adalah Mesias, ini adalah Kristus, ini adalah Tuhan. Lebih-lebih dikuatkan lagi dengan peristiwa memecah-mecah roti, seolah-olah mereka berekaristi bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan sabda dari perjanjian lama itu, lalu mereka memecah-mecah roti. Mereka baru ngeh, oh iya ini Tuhan. Yang tadinya mereka lunglai, pergi melarikan diri, lalu beristirahat dalam perjalanan. Tapi setelah tahu ini Tuhan, malam itu juga mereka pergi ke Yerusalem, padahal mereka capek. Tapi semangat mau mewartakan ini ada. Jadi kita bisa melihat perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengubah dia juga. Nah, ada banyak makna sebetulnya dalam bacaan ini. Untuk menjelaskan siapa Mesias itu, ada apa, segala macam. Ini sudah ada dalam perjanjian lama. Maka kita bisa melihat kitab suci kita dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sama kitab sucinya. Hanya kita mengatakan ini perjanjian lama. Kalau mereka mengatakan ini adalah kitab-kitab dari Ketubim atau ada Taurat, ada apa itu? Ada Taurat, ada Nevi'im, ada kitab-kitab yang lain. Jadi kita bisa melihat ada sesuatu yang beda, yaitu soal penafsirannya. Tetapi dalam penafsiran itu, kalau kita itu senantiasa ujung-ujungnya ada dalam diri Mesias itu. Seolah-olah ini pewartaan yang lama untuk menjelaskan yang kita sebut sekarang ini perjanjian baru. Ya, Ibu Bapak, Saudara terkasih, kalau demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan ternyata tidak hanya dibaca atau ditemukan dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru atau Injil saja, tapi juga dari kitab-kitab Musa. Yang disebut dengan kitab Musa adalah kitab Taurat dan kitab-kitab Nabi. Nabi itu bisa Nabi kuno dan juga bisa Nabi-Nabi yang dikatakan Nabi-Nabi modern. Tapi bagi mereka itu bisa dipakai untuk mencari dan menemukan Tuhan. Nah, bagi diri kita sekarang, kita bisa melihat ada sesuatu. Kita seringkali bangga bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Kita bangga bahwa kita punya iman akan Tuhan sebagai penebus kita. Namun, apakah itu semua sudah mengubah diri kita untuk sekaligus sedia untuk mewartakan Tuhan? Apakah ini juga mengubah kita untuk memaknai hidup kita ini menjadi semakin lebih baik? Sehingga kita justru bertobat dari kedosaan kita, aspek-aspek yang membuat kita selalu melakukan dosa, menuju kepada aspek-aspek yang selalu membuat kita melakukan kebaikan. Ini juga hendaknya kita maknai seperti itu juga. Yang penting bukan diri
kita sendiri, tetapi Yesus yang bekerja dalam diri kita. Seperti kedua orang murid yang pergi ke Emmaus itu. Yang penting bukan siapa dia, tetapi Tuhan Yesus yang bekerja. Nah, kalau kita sekarang selalu ketemu dengan Tuhan Yesus, pada Tuhan Yesus itu ada dalam Ekaristi, ada sabda di sana, dan juga ada memecah-mecah roti. Apakah kita bisa merasakan dan mengalami bahwa Tuhan hadir di sana? Dan apakah setelah kita mengalami Tuhan hadir, kita juga ikut mewartakan? Sekeluar dari gereja, kita juga ikut mewartakan. Boro-boro mewartakannya. Wong membagikan Tuhan Yesus saja kadang-kala kalau di lingkungan kan bingung. Sopo sing membagikan Tuhan? Membagikan Tuhan misalnya kita melihat membagikan Tuhan kan berarti menjadi prodiakon kan ya, bagikan Tuhan. Siapa? Oh, malah istilahnya sopo sing iso dadi korban kuwi sing didadekke dadi prodiakon gitu ya. Kalau di lingkungan. Atau juga kita siapa yang mewartakan? Ya siapa itu yang suaranya keras itu? Oh, yang suaranya yang mau ini. Itu pun juga sulit. Maka kita bisa melihat ini sebetulnya menjadi suatu panggilan dalam diri kita. Apakah betul kita ini adalah orang-orang yang mengalami kebangkitan Tuhan, yang mengalami Paskah Tuhan? Nah, bacaan Injil ini sebetulnya mau menggugah dan mengajak kita untuk bisa berubah menjadi manusia yang mengalami Paskah Tuhan. Jadi yang bangkit bukan hanya Tuhan, tetapi diri kita. Maka kita berusaha untuk menyerahkan diri. Kedua orang murid itu bisa menangkap Tuhan setelah dia menyerah, dan akhirnya dia bisa menyandarkan hidup mereka kepada Tuhan. Maka mari kita bersama-sama untuk mengubah diri kita. Kita menyandarkan hidup ini melulu pada penyelenggaraan Tuhan. Selamat merenungkan.